beda jauh ya. Coba Anda makan sendiri dan juga ajak tuh anak Anda suruh makan siang gratis yang bantuan dari pemerintah. Kalau anak Anda mengatakan tidak enak dan tidak habis, tabok tuh anak Anda ya. Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan setelah mengomentari video seorang siswa yang mengkritik makanan bergizi gratis di sekolah. Dalam videonya, Deddy Corbuzier terlihat kesal terhadap siswa tersebut. Komentar tersebut menuai beragam reaksi, termasuk kritik tajam dari netizen yang budiman yang menilai ucapan tersebut kurang bijak mengingat anak-anak adalah pihak yang disasar. Tidak hanya netizen yang berbakti, Livi Renata turut menyoroti pernyataan Deddy Corbuzier. Melalui cuitannya di X pada Senin 20 Januari 2025, Livi menyindir perilaku Deddy Corbuzier yang dianggap berlebihan. Sindiran Livi merujuk pada salah satu kontroversi lama Deddy Corbuzier saat ia menanyakan soal keperawanan kepada Cates dalam podcastnya. Pertanyaan tersebut menuai kritik, terutama karena sikap Deddy Corbuzier yang emosional saat putrinya Nada mendapat pertanyaan serupa dari netizen yang berbakti. Cuitan lanjutan Livi semakin mempertegas bahwa sindiran tersebut memang untuk Deddy Corbuzier, mengingat Deddy saat ini menjadi sorotan karena memarahi anak-anak. Di sisi lain, Deddy Corbuzier justru membandingkan sikap siswa dalam video tersebut dengan putranya Azka Corbuzier. Ia mengungkapkan bahwa Azka sejak kecil telah dididik dengan disiplin tinggi, termasuk dalam hal memilih makanan. Namun, hal ini justru menambah polemik karena sikap Deddy Corbuzier dinilai tidak mencerminkan empati kepada anak-anak yang mungkin baru belajar bersyukur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar, lagi membangun kepercayaan diri, dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu bener-bener akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda, atau apa, tapi bagi anak-anak itu, ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya, ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self-improvement di podcast. Bukannya kontradiktif ya, lo tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo. Kenapa dia berantemin anak SD gitu loh? Karena itu kan yang diwawancara anak kecil. Ya diwawancara sama wartawan, ditanyain gimana makanannya. Ya dia bilang ayamnya kurang enak atau ayamnya rasanya aneh. Ya itu kan pendapat dia. Gak usah dibanding-bandingin sama nasi kotak artis yang dimakan Aska gitu, karena jelas berbeda. Lagian ini program makan bergizi gratis kan juga masih baru. Ya wajar dong kalau memang tidak sempurna dan mungkin tidak akan sempurna. Jadi perlu ada evaluasi karena ya namanya juga baru. Lagian bocil ditanyain gimana rasanya, dia bilang aneh ya. Itu dia jujur gitu loh. Terus diberantemin sama Deddy Corbuzier kan kocak gitu. Apalagi sampai ngebully, ngatain PA. Terus dia kesel sama si bocil itu gara-gara bilang makanannya nggak enak. Ya gimana ya, bingung gue juga. Ya perlu dilihat dulu misalnya di kelasnya itu yang bilang nggak enak atau rasa ayamnya aneh misalnya lebih dari 40%, ya memang berarti ada masalah di dapur. Tapi kalau misalnya dari 40 orang yang bilang aneh cuma 2 orang, ya berarti emang bukan seleranya dia. Bahkan ada di sekolah yang anak-anaknya tuh keracunan karena makanannya basi lah atau kenapa ya, itu kan perlu evaluasi juga. Terus kalau misalnya anak-anak keracunan terus harus terima aja karena gratis, lo berharap apa? Kan nggak gitu. Kan sayang, itu kan uang negara dipakai buat makan bergizi gratis, tapi dikasihnya makanan basi, anak-anak jadi keracunan, kan buang-buang uang, buang-buang anggaran. Nah hal-hal kayak gini kan yang harus dievaluasi juga sama pemerintah gitu. Namanya juga baru, program baru kan. Kalau menurut kalian gimana? Kalian sudah dengar statement dari orang tersebut ya, yang mengatakan anak siswa PA hanya karena mengeluh karena menu makanan siang gratisnya itu tidak enak. Om Deddy, yang namanya anak-anak itu pasti berkata jujur.
Kalau makanannya tidak enak ya pasti dibilang tidak enak. Jangan makanan tidak enak dipaksa anak suruh mengaku bahwa makanan itu enak. Itu nggak bisa. Bukan program makan bergizi gratis yang salah, akan tetapi mekanisme penyajian dan pengolahan serta menu makan gratisnya yang salah. Bisa jadi itu menu makannya ya seadanya. Kan kemarin berita ada yang nasinya keras, sayurnya tidak ada rasa, bahkan ada anak yang makan ayam, dikiranya itu ayam, ternyata itu lengkoas. Bahkan ada beberapa siswa, hampir 50 siswa keracunan gara-gara mengkonsumsi makan siang gratis karena ayamnya itu yang dia konsumsi itu belum matang. Terus Anda membandingkan dengan nasi box yang Anda dapatkan saat syuting dan juga anak Anda dengan anak atau siswa yang mendapatkan nasi makan gratis dari pemerintah. Kepala dengkul, ya jelas beda lah. Nasi box saat Anda syuting itu harganya berapa, menunya pun pasti beda dibanding dengan siswa yang mendapatkan makan gratis dari pemerintah. Nasi box yang Anda dapatkan saat syuting itu pasti harganya di antara 50.000 sampai 100.000. Kalau siswa yang mendapatkan makan gratis itu hanya menunya 10.000, beda jauh ya. Coba Anda makan sendiri dan juga ajak tuh anak Anda suruh makan siang gratis yang bantuan dari pemerintah. Kalau anak Anda mengatakan tidak enak dan tidak habis, tabok tuh anak Anda ya. Gak perlu beberapa hari dah Anda makan makan siang gratis. Cukup 2 hari Anda makan makanan yang disiapkan oleh pemerintah. Ajak anak Anda tuh si Aska untuk menikmati makan siang gratis dari pemerintah. Kalau anak Anda mengatakan tidak enak dan tidak habis makanannya, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat dan anak-anak yang menikmati makan siang tersebut, ya jangan marah. Perlu dievaluasi, berarti menu makanannya, bukan anaknya yang Anda salahkan. Berarti menu makanannya yang disalahkan, yang mengelolanya yang harus disalahkan. Ya, Om Deddy, ya sekali-kali pakai akal lah gitu. Jangan mentang-mentang Anda sekarang jadi buzzer harus membela pemerintah terus. Mendingan jadi pesulap lagi aja Om. Jangan jadi buzzer dah ya. Salam, akal sehat. Yang terhormat Deddy Corbuzier, this video is for you. Sebelumnya gue pengen mengucapkan big respect for you Om Ded. You are my idol when I was kid. Tapi untuk kali ini, sorry to say, I'm disagree with your statement. Poin pertama, perkataan lo, yaitu adalah lo berkata pala lu PA kepada anak SD. Yang lo harus tahu Om, anak SD itu kemungkinan berumur 6 sampai 13 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa dia masih sangat kecil Om. Yang kedua, di poin pertama, poin perkataan pala lu PA, lu pernah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencari pelaku cyberbullying. Lu sangat vokal terhadap pelaku cyberbullying. Dan why? Kenapa saat ini lu yang menjadi pelaku? Perkataan PA kepada anak kecil itu adalah bullying Om. Dan lu pasti tahu bahwa bullying terhadap anak itu sangat berbahaya. You are a parent, lu adalah orang tua, dan lu pastinya mengerti akan hal tersebut. Poin kedua, lu bilang Aska, anak lu, ketika ikut syuting, dia memilih untuk makan makanan lokasi syuting. Makanan lokasi syuting, kita cari yang paling murah, itu mungkin 20.000. Gak mungkin makanan lokasi syuting harganya 10.000 Om. Gak mungkin. Yang lu harus tahu Om, makanan bergizi gratis dalam program pemerintah itu harga makanannya per makanan adalah 10.000 budgetnya, anggarannya 10.000. Dan tentu rasa dari makanan 20.000 dengan rasa makanan 10.000 itu berbeda Om Ded. Jadi tentunya makanan yang Aska anggap itu sederhana, harganya masih di atas anggaran makanan bergizi gratis. Oke, itu adalah poin kedua, bagian pertama. Bagian keduanya yang gue pengen bahas bahwa lu kalau Aska bilang nggak suka makanannya, lu tabok. Om, yang gue mau sampaikan bahwa setiap anak punya karakteristik berbeda-beda.
perilaku lo terhadap anak satu dengan anak yang lain itu tidak bisa disamakan. Dan dunia tidak hanya elu dan Aska, Om. Terserah lo mau mukulin Aska sebonyok mungkin, terserah. I don't care about your family. But kita bicara tentang anak Indonesia lainnya. Poin keempat yang pengen gue bahas adalah elu, Om, tidak berada di lokasi secara langsung. Gue juga tidak berada di lokasi secara langsung. Dan seperti kata teman lo, Panji Pragiwaksono, kita tidak boleh mengambil kesimpulan utuh dari informasi yang sepotong. Yang artinya, lu udah lihat secara langsung nggak kondisi anaknya? Lu udah pernah nyicipin secara langsung nggak kondisi makanannya? Siapa tahu makanannya emang aneh rasanya. Yang dikasih dada ayam terus rasanya kayak buntut sapi kan aneh, Om. Dan anak tersebut bilang makanannya rasanya aneh. Bukan nggak enak, dia bilangnya rasanya aneh. Kalau nggak enak masih ditolerir, kalau rasanya aneh nggak bisa ditolerir dong, Om.